Sekarang kita ada di kota Prague, Czech Republic. Kita akan cari tahu tentang sejarah-sejarah kota dan negara ini. Prague atau Praha dalam bahasa Cekunya adalah ibu kota dan kota terbesar di Republik Ceko. Kota ini memiliki populasi 1,4 juta jiwa. Praha ini telah dikenal sebagai salah satu kota Eropa terindah sejak abad pertengahan. Sering juga disebut dengan kota 100 menara, atap Eropa atau jantung Eropa. Praha ini adalah tempat di mana banyak pedagang, seniman, dan penemuan bertemu. Praha ini penuh dengan monumen bersejarah dalam semua gaya artistik utama. Pusat sejarah Praha terletak di kedua tepi sungai Vltava. Pusat sejarah ini memiliki 6 distrik yang dulunya merupakan kota mandiri yang bergabung bersama pada abad yang ke-18. Penduduk atau penghuni paling awal dari daerah ini yang kita ketahui tinggal di lembah sungai Vltava sekitar 500 sebelum Masehi. Suku Slavia datang ke Bohemia sekitar tahun 500 Masehi. Nah, Putri Libuse, pemimpin suku Slavia, memilih Premsil, petani sederhana, untuk menjadi suaminya pada saat itu. Dia menyuruhnya pergi dan menemukan sebuah desa di tepi Vltava dan untuk memulai sebuah kota di sana. Kota inilah yang menjadi Praha, diperintah oleh keluarga Premysl. Pada setengah kedua abad ke-9, benteng asli kastil dibangun. Pada masa pemerintahan Wenceslas yang pertama, atau yang disebut dengan Václav dalam bahasa Ceko. Pada abad yang ke-10, gereja Santa Vitus dibangun di kastil Praha ini.
whatever. I mean, we'll debate this for a while. Okay. Bratislav yang kedua adalah raja pertama yang disebut Raja Bohemia. Kekaisaran Romawi Suci yang diperintah oleh Charles keempat pada tahun 1316 sampai 1378 yang merupakan penguasa paling kuat di Eropa pada saat itu. Charles ini menjadikan Praha kota yang paling hebat, membangun katedral Santa Vitus, universitas dan jembatan terkenal bernama Jembatan Charles yang masih ada pada saat ini dan yang paling terkenal. Nah, setelah Charles yang keempat ada banyak argumen dan perkelahian di Praha. Seorang pendeta bernama Jan Hus mengatakan bahwa gereja Katolik telah menjadi terlalu kuat. Dia ditangkap dan dibakar di tiang pada tahun 1415. Banyak orang setuju dengan apa yang dikatakan Hus. Orang-orang ini disebut dengan Hussites. Pada abad yang ke-19, industri datang ke Praha. Pabrik-pabrik dibangun, sebuah rel kereta api dibangun antara Praha dan Wien. Gerakan nasionalis Ceko menjadi sangat kuat setelah tahun 1848. Mereka ingin menggunakan bahasa mereka sendiri daripada bahasa Jerman. Komposer Smetana dan Dvorak menulis musik tentang negara mereka, seringkali menggunakan lagu rakyat Ceko. Teater Nasional dibuka pada tahun 1881. Dan demokrasi secara bertahap datang ke Praha pada tahun 1989 ketika revolusi Bludru terjadi. Pada tahun 1993, Republik Ceko dan Slovakia dipecah menjadi dua negara ya. Saat ini kedua negara tersebut adalah bagian dari Uni Eropa. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat negara ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.